Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Syarina Kodaria, NPM 721213217 dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai motivasi. Yang pertama yaitu definisi motivasi. Menurut Stefan Ivanko, motivasi merupakan keinginan dan energi seseorang yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah sebab dari tindakan. Lalu selanjutnya itu ada teori motivasi. Menurut Hasibuan, teori motivasi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teori kepuasan, yang kedua yaitu teori motivasi proses, yang ketiga yaitu teori pengukuhan. Yang pertama yaitu teori kepuasan atau konten teori yang memusatkan pada kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Lalu yang kedua yaitu ada teori motivasi proses atau proses teori yang memusatkan pada bagaimananya motivasi. Teori motivasi proses pada dasarnya menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu-individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer. Yang ketiga yaitu teori pengukuhan yang menitikberatkan pada cara di mana perilaku dipelajari. Teori-teori ini mendasarkan sebab dan akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi. Misalnya promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertanyakan. Lalu yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Menurut Hasberg, mengklaim telah menemukan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu yang pertama hygiene factor yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar individu atau pribadi, kebijaksanaan dan administrasi perusahaan. Lalu yang kedua yaitu ada motivation factor yang dikaitkan dengan isi pekerjaan, mencakup keberhasilan, pengakuan, pekerjaan yang menantang, peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan motivasi. Menurut Hasibuan, tujuan motivasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga yaitu mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Yang keempat yaitu meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima yaitu mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang keenam yaitu menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Yang ketujuh yaitu meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang kedelapan yaitu meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan yaitu mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10 meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Lalu ada jenis-jenis motivasi. Menurut Hasibuan ada 2 jenis motivasi, yaitu yang pertama motivasi positif dan yang kedua yaitu motivasi negatif. Yang pertama yaitu motivasi positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. Lalu yang kedua yaitu ada motivasi negatif. Manajer memotivasi dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini, semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek
akan meningkat karena mereka takut mendapat hukuman, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Selanjutnya yaitu ada pandangan motivasi dalam organisasi dapat dilihat dari 3 jenis teori motivasi yang ada, yaitu yang pertama model tradisional. Tidak lepas dari teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengupahan insentif untuk memacu para pekerja agar memberikan produktivitas yang tinggi. Lalu yang kedua yaitu ada model hubungan manusiawi. Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusia lainnya menemukan bahwa kontak-kontak sosial karyawan pada pekerjaan adalah penting. Kebosanan dan tugas yang rutin merupakan pengurang dari motivasi. Untuk itu, para karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial dan membuat mereka berguna dan penting dalam organisasi. Lalu yang terakhir yaitu ada model sumber daya manusia. McGregor, Maslow, Argyris, dan Likert mengkritik model hubungan manusiawi bahwa seseorang karyawan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Dalam arti lebih, menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik, diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.